tolong Datuk Sanggul tarima atas kehadiran Jujupian. Assalamualaikum warahmatullahi Nuraya Fatma Tunggal Siap Tungguan Datuk Suban begitu berikum Datuk Sanggul. Nah inilah Jujupian dan bersebian ada berjarah tanpa Datuk Sanggul karena sampian adalah guru sang para wali-wali di muning tatakan tolong hadiran tarima Jujupian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih Datuk Kanula baju di mana asalnya Datuk hari kita kajian bukan menyangka Datuk hari kita Datuk hari yang telah tolong seluruh para wali-wali. Akhirnya tenang ini Jujupian ada berjalan sama Datuk Sanggul. Itulah kali dan kebetulan Jujupian super selamat dengan keluarga ini beratan. Lagi pun Jujupian beratan lagi minta diberkahi. Lagi sehingga pelakanya berjalan ini telah sampai ke makam Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan berikan hanya kesehatan ya Allah, berikan lagi rezeki yang halal ya Allah. Lagi sebelum di kamar ya Allah kabulkan lagi atas segala permintaan ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah panggilkan itu dalam kata-kata ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Al-Fatihah. Banyak sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel M Rizky 130. Terima kasih banyak kepada subscriber pecinta wali-wali Allah dimanapun Anda berada. Sampai saat ini kalian tetap setia ikuti channel kita. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melakukan perjalanan ziarah ke salah satu makam wali Allah, yang mana kali ini perjalanan kita yaitu ke Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan. Beliau adalah Syekh Abdul Somad, atau yang lebih terkenalnya beliau adalah Datuk Sanggul. Gimana tentang karomah beliau dan juga menakib beliau, terus ikuti perjalanan kita. Sebelum kita melakukan perjalanan, seperti biasa bantu like, komen, dan juga share videonya, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yuk kita lakukan perjalanan. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya
صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman para pecinta wali Allah dimanapun Anda berada yang telah mendukung channel ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan kisah para wali Allah. Sebut saja beliau ini Syekh Muhammad Abdus Somad atau yang lebih dikenalnya dengan sebutan Datu Sanggul. Syair kerap dijadikan sebagai sarana mencurahkan pikiran ataupun perenungan yang mendalam. Beberapa ulama kerap ditemui menyalurkan keilmuannya dalam bentuk syair. Satu di antaranya adalah Datu Sanggul. Datu Sanggul dalam beberapa referensi disebut bernama Syekh Abdus Somad, Syekh Sirajul Huda, juga Syekh Jalil. Beliau disebut-sebut berasal dari Aceh, versi lain dari Hadramaut, dan ada pula yang mengatakan dari Palembang. Yang jelas, makam ulama ini berada di Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Berikut syair yang dipercaya sebagai karya Datu Sanggul. Syair ini dikenal dengan sebutan Saraba Ampat. Allah jadikan Saraba Ampat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat menjadi satu di dalam khalwat, rasa nyamannya tiada tersurat. Huruf Allah ampat banyaknya, alif i'tibar daripada jatnya, lam awal dan akhir sifat dari asma, ha isyarat dari af'alnya. Jibril Mikail malaikat mulia, isyarat sifat jalal dan jamal, Ijrail rupa pasangannya, i'tibar sifat qahar dan kamal. Jabrail asal katanya, bahasa Suryani asal mulanya, kebesaran Allah itu artinya Jalalullah bahasa Arabnya. Nur Muhammad bermula nyata, asal jadi alam semesta, seumpama api dengan panasnya, itu Muhammad dengan Tuhannya.
api dan banyu, tanah dan hawa. Itulah dia alamat dunia, menjadi awak berupa-rupa, tulang sumsum, daging dan darah. Manusia lahir ke alam insan, di dalam ajsam 4 bakawanan, Situ Badiah dan Tambuniyah, Uriyah lawan si Qamariyah. Dasa dan akal, daya dan nafsu, di dalam raga nyata bersatu. Aku meliputi segala liku, matan hujung rambut ke hujung kuku. Tubuh dan hati nyawa rahasia, satu yang jahir amat nyatanya, 3 yang batin pasti adanya, alam sagir itu sebutannya. Mani manikam, madi dan maji, titis manitis jadi menjadi, si anak Adam balak sakati, hanya yang tahu Allahu Rabbi. Keempatnya kada terpisah, datang dan bulik kepada Allah, asalnya awak daripada tanah, asal pun tanah sudah disyarah. Dadalang simpur bermain wayang, wayang asalnya kulit kijang, Agung dan Sarun babun di kancang, kalir bapasang di atas gadang. Wayang artinya si bayang-bayang, antara kadap si lawan tarang, samula majas harus dipandang, simpur balakun hanya saurang. Samar bagung si nalagaring, si jambulita suara nyaring, 4 syariat amatlah penting, siapa hendak mencari haning. Itulah tadi syair Datu Sanggul memakai syair sebagai sarana dakwah, terutama bagi mereka yang mendalami ilmu tasawuf. Adapun tentang kehidupan beliau dan karomah-karomah beliau, Syekh Muhammad Abdus Somad atau yang lebih dikenal dengan sebagai Datu Sanggul adalah seorang ulama besar di wilayah Tatakan Tapin Selatan. Di tangannya lah agama Islam dapat menyebar di wilayah Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Abdus Somad hidup sekitar abad ke-18 Masehi. Konon, Muhammad Abdus Somad berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, sehingga ada yang menyebut dia dengan sebutan Syekh Abdus Somad Al-Palembangi. Kemudian dia melanglang buana ke berbagai penjuru Nusantara untuk menuntut ilmu, sehingga pada suatu ketika dia bermimpi agar menuntut ilmu kepada Datu Suban yang bermukim di Tatakan, Kalimantan. Setelah mendapat restu dari ibunya, dia berlayar ke Kalimantan melalui Selat Bangka Belitung dan kota Banjarmasin hingga tiba di Kampung Muning, Pantai Mungguh Tayu, Tiwadak Gumpa, Rantau Tapin, Kalimantan Selatan pada 1750 hingga dia berguru ke Datu Suban.
Namun ada yang meriwayatkan jika dia adalah keturunan Dayak Bakumpai dari ibu yang bernama Samayah binti Sumandi, di mana Samayah binti Sumandi dinikahi anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama Mufti Jamaluddin. Setelah berguru beberapa ulama karismatik, dia kemudian berguru ke Datu Suban di Tapin. Dia adalah satu-satunya murid yang dipercaya oleh Datu Suban untuk menerima kitab yang terkenal dengan sebutan Kitab Baruncing. Berkat mengamalkan ilmu yang diperoleh baik dari guru ataupun dari Kitab Baruncing, Datu Sanggul mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya kalau salat Jumat selalu di Masjidil Haram Mekah. Karena seringnya sholat Jumat di Masjidil Haram Mekah, maka Muhammad Abdus Somad pun dapat berkenalan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sedang menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Konon Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menjadi saksi kepada warga Banjar jika Muhammad Abdus Somad setiap Jumat sholat di Masjidil Haram. Hal ini disampaikan Muhammad Arsyad kepada warga Banjar setelah dia selesai menuntut ilmu di Mekah. Muhammad Arsyad ingin menemui sahabat sekaligus gurunya di Tatakan. Tetapi sayang, setelah sampai di Tatakan, Datu Sanggul sudah berpulang ke rahmatullah. Sebelum pada waktu itu, di kerajaan Banjar diterapkan syariat agama Islam, sehingga diwajibkan bagi warga laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat di masjid. Jika tidak melaksanakan, kewajiban tersebut akan didenda. Karena kan setiap Jumat Abdus Somad selalu sholat di Masjidil Haram, maka setiap minggu dia harus membayar denda kepada kerajaan. Karena seringnya membayar denda, hingga harta yang tertinggal cuma kuantan dan landai, atau alat untuk memasak nasi dan sayuran. Akhirnya setelah didesak oleh istri beliau karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, dia akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Salah satu karomah Abdus Somad yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia adalah di mana saat menceburkan diri ke air sungai untuk berwudu, namun badannya tidak basah kecuali yang wajib wudu. Yang lainnya seperti baju, sarung, dan sajadah tidak basah. Sejak kejadian itu, orang-orang tidak berani lagi macam-macam dengan Abdus Somad, dan denda tidak diberlakukan lagi terhadapnya. Adapun penamaan Datu Sanggul, salah satu riwayat menceritakan karena ketekunannya dalam mentaati perintah gurunya dalam khalwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan dia sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lain lagi menyebutkan gelar Datu Sanggul itu diberikan karena kegemaran dia menyanggul atau berburu binatang rusa dengan menggunakan sumpit. Ada juga yang mengatakan rambutnya yang panjang dan selalu disanggul atau digelung. Datu Sanggul juga dikenal pula sebagai Datu Muning yang aktif berdakwah di daerah bagian selatan Banjarmasin, Rantau, dan sekitarnya. Dia giat mengusahakan atau memberi tiang-tiang kayu besi
bagi orang-orang yang mendirikan masjid, sehingga pokok kayu ulin besar bekas tebangan Datu Sanggul di Kampung Pungguh, Kabupaten Barito Utara, dan pancangan tiang ulin di pedalaman Kampung Dayak Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salah satu karya spektakulernya yang masih dikenang hingga kini adalah membuat tatalan atau tatakan kayu menjadi Soko Guru, Masjid Desa Tatakan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga ketika membuat Soko Guru dari tatalan kayu untuk Masjid Demak. Demikian itulah tadi tentang kehidupan serta karomah Syekh Muhammad Abdus Somad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Sanggul. Semoga bermanfaat untuk kita semua agar menambah wawasan ilmu serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa like and comment dan juga subscribe video ini serta share ke teman-teman kalian. Serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Salam kami dari para pecinta wali Allah dimanapun Anda berada. Salah hilap kami mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau terima kasih.